Bagi PMI, sangatlah penting untuk mengetahui dan memahami budaya dan adat istiadat setiap negara penempatan. Budaya sendiri adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap, dan pola perilaku, serta cara hidup yang berkembang dan merupakan kebiasaan yang dimiliki bersama dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu, menurut Linton. Dan adat istiadat adalah suatu sistem normal yang tumbuh, berkembang, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Perilaku adat yang sudah melembaga dan berlaku turun-temurun disebut sebagai tradisi. Masyarakat yang melanggar adat atau tradisi pada umumnya akan dikenakan sanksi. Pertama, di sini kita akan membahas budaya dan adat istiadat yang berlaku di Timur Tengah. Di antaranya, negara-negara Timur Tengah adalah Yordania, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Oman, dan Persatuan Emirat Arab. Budaya dan adat istiadat yang berlaku di Timur Tengah antaranya adalah memegang teguh nilai-nilai Islam dan tradisi Arab, hukum syariah menjadi paduan utama, cara berpakaian yang tertutup, cara bergaul yang tidak bersentuhan antara laki-laki dan perempuan untuk non-muhrim. Sedangkan karakter dan watak orang Timur Tengah dapat dikategorikan dari berbagai macam. Umumnya, orang Timur Tengah terkesan keras, temperamental, sering berkata-kata kasar, arogan, dan perhitungan. Terbiasa bersuara lantang dan keras, terutama laki-laki. Namun suara keras tidak berarti marah. Susah diajak kompromi hanya dalam kondisi tertentu dan butuh pendekatan khusus. Ketentuan privasi yang berlaku di negara Timur Tengah antara lain adalah sangat menjaga privasi, rumah tertutup dan sulit untuk diakses, termasuk oleh pihak keamanan. Selanjutnya, cenderung antisosial, sehingga tidak terlalu mengenal tetangga. Dan yang terakhir adalah cenderung skeptis, yaitu tidak mau mempercayai pembantu rumah tangga keluar rumah. Selama bepergian, PRT diminta untuk menjaga rumah, dan rumah akan dikunci dari luar. Di Timur Tengah, terdapat beberapa ciri khas tentang kesukuan atau asobiyah yang perlu dipahami oleh PMI. Di antaranya adalah orang Timur Tengah akan fanatik atas sukunya, terkadang memandang rendah orang atau bangsa lain dan lebih membela suku bangsanya sendiri. Sebagian orang Timur Tengah masih memiliki cara pandang yang menyamakan PLRT dengan budak, terutama karena merasa membayar atau sistem kafalah. Budaya dan pandangan pengguna jasa di Timur Tengah biasanya adalah merasa memiliki atau bahkan membeli seorang PLRT menggunakan sistem kafalah atau jaminan. Sistem kafalah adalah sistem yang dimana majikan membayar sejumlah uang kepada agensi untuk mencari PRT. Sebagian pengguna menganggap PRT sama dengan budak. Pekerja Indonesia masih dianggap terbelakang, dan PRT tidak boleh keluar rumah apalagi bergaul dengan orang lain. PRT juga dilarang untuk membawa alat komunikasi. Pakaian yang menutup aurat biasanya digunakan oleh masyarakat Timur Tengah. Untuk wanita, biasanya pakaiannya menutup seluruh tubuhnya. Namun, tidak semua orang Timur Tengah perempuan menggunakan cadar. Sedangkan pakaian untuk laki-laki disebut sebagai thub yang disebut di Arab Saudi, Bahrain, dan juga Qatar, atau disdashah yang disebut di Kuwait atau Uni Emirat Arab, dan memakai penutup kepala yang disebut shumak yang diikatkan dengan ogal. Selanjutnya adalah makanan yang biasa disukai oleh masyarakat Timur Tengah, antara lain kopi Arab, nasi kebuli, dan ais. Sebagai catatan, akhir pekan di Timur Tengah jatuh pada hari Jumat dan Sabtu. Rokok di Timur Tengah dinamakan shisha, dihisap ramai-ramai dengan pilihan rasa buah. Wajib disajikan pada saat berkumpul bersama tamu atau teman. Makan beramai-ramai dengan menggunakan tangan dalam satu piring besar. Selanjutnya adalah pergaulan laki-laki dan perempuan di negara Timur Tengah. Pergaulan laki-laki dan perempuan di Arab sangat ketat. Dilarang berbaur dengan lawan jenis non-muhrim, dilarang bersentuhan dengan lawan jenis non-muhrim. Perempuan tidak boleh berjalan sendirian. Jika menggunakan alat transportasi umum, harus ditemani suami atau muhrimin. Laki-laki dan perempuan berduaan di depan publik sangat dilarang. Harus mampu menunjukkan surat nikah atau bukti muhrim. Jika tidak mampu menunjukkan, akan didenda ataupun ditahan. Kebiasaan masyarakat Timur Tengah. Rata-rata, masyarakat Timur Tengah akan tidur di pagi hari dan bangun di siang hari, bahkan ada yang sampai sore hari. Masyarakat Timur Tengah, khususnya pada musim dingin, jarang mandi
sehingga parfum akan beraroma kuat digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah tips untuk PMI atau PLRT yang bekerja di Timur Tengah. Selalu berpakaian tertutup dan sopan dan tidak harus cadar. Selanjutnya, hindari senyuman yang berlebihan yang dikhawatirkan dianggap godaan. Hindari menatap mata laki-laki Arab. Bicara seperlunya, tidak terlalu lama pada majikan laki-laki. Hindari situasi yang memancing kecemburuan majikan perempuan. Jangan bertanya soal keluarga majikan. Jangan keluar rumah sendiri tanpa izin. Lakukan tugas dengan baik dan penuh semangat. Hindari bertindak melawan hukum atau perbuatan kriminal. Jangan membawa masuk laki-laki ke dalam rumah meskipun saudara. Jangan membawa sesuatu yang berbentuk jimat atau dianggap mengandung unsur sihir. Hafalkan alamat rumah dan telepon KBRI jika terpaksa harus keluar rumah. Selanjutnya, kita juga perlu memahami adat istiadat dan budaya yang berlaku di negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Di antaranya adalah Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, New Zealand, Jepang, Korea, dan lain-lain. Bahasa yang dominan di Asia Pasifik diantaranya adalah bahasa Mandarin, bahasa Melayu, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk bahasa lainnya seperti bahasa Jepang dan bahasa Korea. Nada bicara orang-orang Asia Pasifik pada umumnya adalah nada suara saat berbicara normal dan meninggikan dan mengeraskan suara bila marah. Kemarahan tersebut juga dapat dilihat dari raut muka, seperti tidak merasa senang. Etnis masyarakat Asia Pasifik diantaranya adalah Cina, Melayu, India, dan Kaukasia. Tentang keamanan privasi di negara-negara Asia Pasifik, biasanya PLRT akan tinggal di flat apartemen atau real estate. Dan untuk tamu harus menginformasikan dahulu apabila akan berkunjung. Terdapat berbagai makanan khas untuk setiap negara di Asia Pasifik. Sebagai contoh, di negara Cina terkenal sup yang dimana masyarakat Cina sangat menghargai masakan dengan cita rasa lezat dan banyak menggunakan bumbu, bawang putih, dan jahe. Selanjutnya adalah etnis Melayu. Masyarakat Melayu menyukai masakan pedas, bersantan, dan dengan bumbu dapur rempah-rempah. Sedangkan untuk masyarakat India menyukai masakan yang memakai bumbu dan rempah-rempah yang berbau tajam. Dan untuk etnis Kaukasia tidak menyukai makanan pedas. Para PMI atau PLRT juga harus mengetahui dan memahami karakter dasar dari berbagai etnis di negara Asia Pasifik. Karakter dasar etnis Cina biasanya bersifat konservatif, sulit menerima perubahan, dan menghargai kesabaran serta proses menunggu. Dekat dengan alam, lebih suka jalan kaki, dan memasak masakan segar. Enggan menggunakan peralatan modern, menganggap manusia sebagai pencipta semesta, menghormati leluhur, dan mementingkan keluarga. Serta mereka memiliki karakter pekerja keras. Selanjutnya adalah karakter dasar dari etnis Melayu. Pada umumnya mereka akan bersifat ramah, sopan, muslim, dan menghargai kebersihan, seperti layaknya negara Indonesia. Sedangkan untuk karakter dasar dari etnis India, biasanya mereka akan bersifat pandai mengolah kata dan berterus terang. PMI dan PLRT yang akan bekerja di negara penempatan, alangkah baiknya juga mengetahui dan memahami etika yang berlaku di setiap negaranya. Pertama adalah negara Taiwan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Anggukan kepala saat berkenalan. Saat dikenalkan kepada keluarga, sapa dari yang paling tua hingga paling muda. Panggil orang dengan nama keluarga kecuali diminta sebaliknya. Jangan melakukan kontak fisik, menjitikkan jari, dan bersiul dianggap tidak sopan. Jangan mengangkat kaki ke kursi atau ke meja. Jangan menggeser barang dengan kaki. Panggil orang dengan menghadap, bukan dengan jari. Menunjuk dengan tangan, bukan jari. Terlambat dianggap sangat tidak sopan. Saat diundang makan, jangan datang terlalu awal, tapi harus tepat waktu. Jangan menolak jika ditawari minum, kecuali jika bertentangan dengan agama. Sisakan makanan di piring saat diundang makan. Tutup mulut dengan tangan atau sapu tangan saat menggunakan tusuk gigi. Gunakan sumpit, tapi jangan membuat bunyi beradu dengan piring. Jangan masuk ke kamar dan dapur saat diundang makan. Berpakaian dengan sopan, hindari mengekspos punggung, paha, atau dada. Gunakan dua tangan untuk memberi. Jangan memberi barang mahal kecuali punya hubungan spesial. Jangan memberi barang dengan warna putih, hitam, atau berjumlah 4. Jangan berisik, jangan bertanya tentang hal personal. Selanjutnya adalah negara Hong Kong. Di antaranya adalah sebagai berikut. Bersalaman saat bertemu dan berpisah, dan jangan terlalu erat. Boleh menanyakan soal kesehatan dan aktivitas seseorang. Selalu tepat waktu, tunggu 30 menit jika janjian. Jika minum bersama, tuan rumah harus minum terlebih dahulu. Tos dengan teh.
Jangan makan nasi terlalu banyak. Jangan menolak undangan makan. Jangan membuka hadiah di depan pemberi. Dan jangan memberi hadiah dengan warna merah. Selanjutnya adalah negara India. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menyapa dengan mengatupkan dua tangan dengan mengucapkan Namaste. Menggunakan tangan kiri dianggap tidak sopan. Jangan menolak makanan. Lepas sepatu jika masuk rumah. Selanjutnya adalah negara Melayu. Jangan menyentuh kepala, termasuk anak-anak. Selalu gunakan tangan kanan, harus menunduk saat melewati orang. Warna kuning umumnya hanya digunakan oleh bangsawan. Selanjutnya adalah budaya pengguna jasa yang wajib diketahui dan diperhatikan oleh PMI atau PLRT. Yang pertama adalah pengguna jasa etnis Cina. Memiliki banyak kepercayaan. Warna putih dan hitam berarti kematian. Jangan gunakan baju berwarna tersebut. Menaruh sumpit tegak di atas mangkuk dipercaya membawa sial. Kultur yang bekerja keras umumnya menuntut PLRT untuk disiplin dan rajin bekerja. Selanjutnya adalah budaya pengguna jasa etnis Melayu, yaitu berbudaya Muslim, menghargai orang yang menjalankan agama, berpakaian adat Melayu, baju kurung atau menutupi aurat. Pada bulan puasa, kegiatan banyak dilakukan di sore hingga malam hari, mementingkan keluarga, lebih senang makan di rumah, menghormati yang lebih tua, ramah, dan sopan. Budaya pengguna jasa etnis India, kebanyakan masyarakatnya adalah tradisionalis, masih mempertahankan budaya tradisional dan masih menganut sistem kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Parya. Selanjutnya adalah budaya pengguna jasa dari ras Kaukasia, yaitu egaliter, memanggil atasan dengan nama kecil, tanpa bapak atau ibu. Pegawai dorong untuk memberikan pendapat dan bertanya. Selanjutnya juga bersifat demokratis, menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan HAM, menggunakan sistem hukum yang teratur dan kuat. Berikut akan kami berikan beberapa tips untuk PMI atau PLRT yang akan bekerja di negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Tips untuk PMI atau PLRT yang bekerja di negara Singapura diantaranya adalah menyesuaikan diri dengan kondisi tempat tinggal, gunakan lift, menjemur pakaian, dan membuang sampah. Jika bekerja di gedung bertingkat, maka bersihkan jendela luar tanpa mengeluarkan badan. Jemurlah pakaian di luar jendela tanpa mengeluarkan badan. Selalu kunci rumah, jangan menerima tamu kecuali mendapatkan izin, dan hindari perbuatan melawan hukum. Tips untuk PMI atau PLRT di negara Malaysia dan Brunei. Bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab. Atur waktu tidur, bangunlah sebelum majikan bangun. Jangan bertukar sektor pekerjaan tanpa mendapat izin. Hindari perbuatan melawan hukum. Beradaptasilah dengan kebiasaan atau budaya majikan. Hormati orang yang lebih tua, bersikaplah ramah dan sopan, sayangi anak majikan seperti anak sendiri. Simpan dan jagalah paspor Anda sendiri. Jangan pernah menitipkan paspor ke majikan atau orang lain. Tips untuk PMI atau PLRT di Hong Kong dan Taiwan. Bekerja dengan cepat, jujur, rajin, tulus, dan senang hati. Atur waktu tidur, bangunlah sebelum majikan bangun. Jangan bertukar sektor pekerjaan tanpa mendapatkan izin. Beradaptasilah dengan kebiasaan atau kebudayaan majikan. Pahami dan kuasai bahasa setempat, kendalikan emosi, dan tetap ramah menghadapi majikan. Dan sayangi anak majikan seperti anak sendiri. Jangan kenakan mukena atau pakaian putih atau hitam. Pakaian berwarna putih dan hitam hanya digunakan saat berkabung. Saat makan, sisakan sedikit makanan. Jangan menyilangkan, menjilat, atau menancapkan sumpit di atas nasi atau mie. Jangan membalikan ikan ketika salah satu sisi sudah habis. Tips untuk PMI atau PLRT di negara Korea. Bekerja dengan rajin, tekun, tulus, dan senang hati. Menjaga kebersihan lingkungan kerja, biasakan merapikan seluruh perlengkapan sesudah bekerja, meminta izin jika ingin meninggalkan tempat kerja, dan berani mengakui kesalahan. Ingat selalu etika. Jangan datang terlambat saat ada janji. Memberi salam dengan membungkukkan badan, biasakan untuk antri, dan tidak berisik. Menyesuaikan diri dengan kebudayaan majikan, hormati orang yang lebih tua, sayangi anak majikan seperti anak sendiri. Selanjutnya adalah tips untuk PMI atau PLRT di negara Jepang. Bekerja dengan keras dan bersemangat. Jaga kerapihan dan kebersihan lingkungan kerja. Ingat selalu etika, hormatilah orang yang lebih tua, perhatikan tata krama dan nada bicara, bicara dengan halus dan sopan, dan hindari nada tinggi.